Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Aneka jati sangsarang sandawisang anipisang gahakarang gawisanto duka jati punang-punang telah mengembara di berbagai kelahiran. Aku mencari pembuat rumah tetapi tidak menemukan. Sungguh kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat siang semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pada kesempatan siang hari ini, setelah tadi pagi kita mengawali dengan meresmikan stupa, kita melanjutkan sesuai dengan agenda adalah memperingati Trisuci Waisak. Salah satu peringatan yang memang sangat dinanti-nantikan oleh umat Buddha. Tidak hanya umat Buddha yang ada di New York ataupun tempat lain di Amerika, tetapi di seluruh dunia. Perayaan Waisak merupakan salah satu perayaan yang sangat dinantikan. Bahkan kalau kita melihat negara yang mayoritas Buddhis, mereka biasanya akan merayakan besar-besaran. Seperti misalnya di Sri Lanka. Mereka merayakan besar-besaran selama 1 minggu. Biasanya mereka, umat Buddha, selama 1 minggu akan banyak melakukan kebaikan. Termasuk ada festival. Kemudian di rumah-rumah juga akan dipasang lampion. Jadi lampion itu tidak hanya tradisi Chinese. Di Sri Lanka ketika perayaan Waisak, selama 1 bulan, terutama 1 minggu awal, setiap rumah, setiap vihara dipasang lampion. Dan lampionnya bagus-bagus, ada yang besar. Dan bahkan juga selama 1 minggu awal mereka banyak di jalan-jalan didirikan tempat makan gratis. Disebut dansal, dari kata danasala. Jadi tempat makan gratis. Jadi siapa yang memiliki uang yang lebih, yang berkecukupan dan ingin berdana, mereka mendirikan ada bangunan kecil untuk sementara dan di sana dipersiapkan makanan gratis. Maka biasanya kalau di bulan Waisak 1 minggu awal kita keluar tidak perlu bawa uang, kita akan kekenyangan. Karena ada makanan gratis. Itu di Sri Lanka. Dan bahkan sekarang Waisak juga telah dirayakan setiap tahunnya oleh PBB, United Nations. Dan sebetulnya saya juga diundang sebenarnya tanggal 18 sampai tanggal 21 Mei. Dan dirayakan di Thailand, dan itu yang merayakan adalah United Nations. Diundang untuk mewakili, tetapi saya wakilkan ke teman saya untuk bisa mengikuti. Itu di Thailand, dan biasanya hampir setiap tahun, semasa terutama sebelum pandemik, dan ini setelah pandemik adalah yang pertama, biasanya setiap tahun ada undangan PBB untuk mengikuti perayaan Waisak. Dan tahun depan juga pasti diundang, kalau tidak ada halangan dari PBB pasti diundang. Itu setiap tahun, bahkan sudah dari kemarin sudah ada yaitu
filling the form. Jadi saya sudah mengisi form yang memang akan diundang untuk tahun depan, dan itu akan diadakan di Vietnam. Nah, itu memang sudah dirayakan di banyak tempat. Oleh sebab itu saya katakan memang untuk perayaan Waisak merupakan perayaan yang dinanti-nantikan oleh setiap umat Buddha. Dan kita tahu bahwa perayaan Waisak adalah untuk memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi pada Sang Buddha. Terutama yang pertama adalah peristiwa yang terjadi pada Bodhisattva, yaitu lahirnya Bodhisattva sebagai Pangeran Siddhartha. Lahir di Taman Lumbini yang sekarang ini dikenal atau berada di Nepal. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ikut berziarah ke India, biasanya Nepal atau Taman Lumbini juga menjadi satu tempat yang menjadi tempat ziarah atau Dharma Yatra, atau sebenarnya kalau di dalam khutbah namanya Mahaparinibbana Sutta disebut Dhammacetya. Tetapi sekarang lebih dikenal sebagai Dharma Yatra, entah dari mana asalnya Dharma Yatra. Tapi kalau di dalam kitab sucinya disebut Dhammacetya. Jadi memang pergi untuk mengunjungi cetya-cetya yang berkenaan dengan Dhamma. Kemudian yang kedua adalah memperingati di mana Pertapa Gotama yang setelah meninggalkan kehidupan berumah tangga, kemudian menjadi seorang pertapa. Di bawah pohon Bodhi, beliau mencapai pencerahan, mencapai yang kemudian dikenal sebagai kebudaan. Beliau dikenal sebagai Buddha. Dan itu terjadi di India yang sekarang dikenal sebagai Bodh Gaya. Itu juga satu tempat yang memang dianjurkan oleh Sang Buddha sendiri sebagai tempat yang sangat patut layak untuk dikunjungi oleh siapapun yang memiliki keyakinan. Dan yang ketiga adalah ketika Sang Buddha telah membabarkan Dhamma selama 45 tahun. Pada akhirnya tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap ada kelahiran pasti ada kematian. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Maka walaupun Sang Buddha adalah manusia yang agung, manusia yang super sakti, tetapi tidak luput dari perubahan. Dan setelah 45 tahun beliau mengajarkan Dhamma, pada akhirnya di tempat yang dikenal pada waktu itu Kusinara, sekarang dikenal sebagai Kusinagar, beliau mencapai the final passing away, yaitu mencapai parinibbana atau wafatnya seorang arahanta, seorang Buddha. Dan itu terjadi ketika beliau berumur 80 tahun. Lantas mengapa peristiwa ini kemudian dirayakan di bulan Mei, yang pada zaman dahulu sebenarnya adalah bulan Waisak? Karena ternyata 3 peristiwa ini terjadi di bulan Waisak. Lahirnya Pangeran Siddhartha di bulan Waisak, mencapai pencerahan di bulan Waisak. Beliau meninggal dunia wafat juga di bulan Waisak. Dan tidak hanya di bulan Waisak, bahkan juga terjadi tepat di bulan Purnama atau Purnama Siddhi. Jadi Siddhi itu artinya full. Jadi sebenarnya sama, Purnama juga full, Siddhi juga full gitu kan. Entah kenapa kok dibuat Purnama Siddhi gitu kan. Mungkin sangat-sangat full gitu ya. Nah, jadi terjadi tepat di bulan Purnama atau bulan di mana sedang full-fullnya, sedang betul-betul penuh. Dan ternyata yang menarik lagi adalah 3 peristiwa ini juga terjadi di pagi hari. Jadi lahirnya Pangeran Siddhartha juga terjadi di pagi hari. Yang dimaksud dengan pagi hari di sini adalah kalau di dalam Buddhis yang namanya malam itu dibagi menjadi 3. Jadi jaga malam pertama jam 6 sampai jam 10 PM, jaga malam kedua jam 10 PM sampai jam 2 AM, dan jaga malam ketiga
2 AM sampai 6 AM. Dan itu terjadi di jaga malam ketiga. Maka menjelang fajar, jadi pagi hari. Itu terjadi baik ketika beliau lahir, beliau mencapai kebudaan, dan beliau mencapai parinibbana atau meninggal, terjadi di pagi hari. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan Sang Buddha, bukan manusia istimewa, rasanya kok mustahil ya bisa terjadi di hari atau di bulan, di tepat purnama, dan juga di pagi hari, dan itu semuanya sama. Nah, itu sesuatu yang istimewa, dan kenapa sekarang kita juga merayakan. Walaupun tentu purnama siddhinya tidak di hari ini, tetapi sudah menjadi tradisi bahwa di kalangan masyarakat Buddhis, kita bisa merayakan di bulan Waisak selama 1 bulan. Itu sudah dirayakan di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara yang memang mayoritas Buddhis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sesungguhnya yang menjadi penting lagi adalah bahwa dalam perayaan Waisak ini tidak hanya sekadar kita itu merayakan secara hanya sekedar upacara saja, atau sekedar seremoni saja. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah, mengambil pesan mulia, the noble message of the Buddha. Jadi pesan mulia atau pesan yang penting yang bisa diambil dari perayaan Waisak ini. Dan banyak sekali pesan yang bisa kita ambil, yang kemudian nanti bisa diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Bukan sekedar ritualnya. Ritualnya penting. Karena itu juga sebagai bentuk wujud kita melakukan penghormatan. Tetapi itu sebenarnya menjadi secondary. Nah, seperti yang Sang Buddha bahkan ketika beliau menjelang parinibbana, menjelang meninggal dunia, pada waktu itu ada kejadian yang aneh. Ketika beliau berada di bawah pohon sala kembar. Jadi beliau meninggal tepat beliau berada di bawah pohon sala kembar. Pada waktu itu pohon sala yang sesungguhnya bukan waktunya untuk berbunga, karena bulan Mei adalah bulan yang mana di India merupakan musim panas, lagi panas-panasnya. Dan itu bukan bulan di mana bunga-bunga itu bermekaran. Namun pada waktu itu, pohon sala di mana beliau berada di bawahnya itu bermekaran. Pernah lihat kan pohon sala? Pernah melihat? Hah? Di gambar. Seperti apa? Belum ya? Nanti Google aja. Tapi nanti jangan salah, karena sekarang kita itu juga menganggap ada pohon sala yang bunganya besar-besar. Padahal pohon sala yang asli itu kalau Anda ke India itu tepat berada di depan bangunan Kusinara. Nah, itu ada pohon sala. Nah, di sana ketika berbunga, wah bunganya itu indah, full. Jadi seluruh cabangnya itu berbunga, dan ketika kena angin itu bertaburan. Nah, pohon sala yang pada waktu itu bukan musimnya itu berbunga dan menaburi tubuh Sang Buddha. Dan bahkan dari angkasa pun juga ada banyak bunga kedewaan, bunga surgawi yang juga menaburi tubuh Sang Buddha. Untuk apa? Penghormatan terhadap Sang Buddha. Untuk memberikan penghormatan terhadap Sang Buddha. Namun kemudian Sang Buddha mengatakan kepada para siswanya, dan pada waktu itu ada Bante Ananda di dekat beliau. Sang Buddha menyampaikan bahwa pohon sala ini, para dewa ini, alam ini sedemikian rupa menaburkan wewangiannya adalah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Buddha semasa belum masih hidup. Dan itu adalah penghormatan, tetapi itu bukan penghormatan yang tertinggi, bukan yang disebut sebagai parama puja. Ada parama puja, ada penghormatan yang tertinggi yang tidak lain adalah ketika
para biku, bikuni, upasaka, upasika mempraktikkan ajaran beliau. Ketika kita mempraktikkan ajaran beliau, mengikuti ajaran beliau, hidup sesuai dengan ajaran beliau, itulah yang disebut sebagai penghormatan yang tertinggi. Disebut sebagai parama puja. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi dalam momen Waisak seperti ini sesungguhnya kita diingatkan kembali untuk mempraktikkan ajaran beliau. Ajaran yang seperti apa? Salah satu yang harus kita ingat dan juga salah satu yang kita rayakan pada hari ini adalah pencerahan beliau. Dan ada satu peristiwa yang juga menarik sekali di malam ketika Sang Buddha atau pada waktu itu masih sebagai bodhisattva mencapai pencerahan, mencapai kebudaan. Kita ingat bahwa beliau dijaga malam pertama, jadi setelah beliau dari mempraktikkan penyisaan diri di hutan Uruvela tidak berhasil, kemudian beliau mulai berpindah patah dan pada akhirnya beliau bertemu dengan Sujata. Ingat ya, jadi ada cerita beliau bertemu dengan Sujata. Jadi pada waktu itu sebenarnya sudah kuat fisiknya. Ada yang berpikir bahwa pada saat yaitu bodhisattva mempraktikkan penyisaan diri, kemudian beliau kemudian berpindah patah untuk mendapatkan makanan dari Sujata. Tidak, sudah berpindah patah dulu di sekitar Uruvela. Setelah mendapatkan kekuatan secara fisik, nah belum melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat di mana beliau bisa mempraktikkan yaitu praktik dengan kekuatannya sendiri agar mencapai pencerahan. Dan ketika berada di dekat Sungai Niranjara atau di sebuah kampung bernama Senaligama, beliau bertemu dengan seorang wanita bernama Sujata. Dan di sana mendapatkan makanan dari Sujata. Dan makanannya disebut sebagai, sekarang dikenal sebagai yaitu bubur Sujata, kan begitu ya. Tetapi sebenarnya bukan bubur, karena kemudian ada yang menginterpretasikan sebagai bubur, maka membuat bubur. Padahal itu adalah nasi. Jadi nasi yang memang sedikit air. Biasanya kalau India itu nasinya hampir tidak ada air. Kalau pernah ke India itu kan nasinya kan bisa di apa kalau orang Indonesia bilang pero gitu, pero kan, pure gitu kan. Nah, itu nasinya itu ada airnya, sedikit air. Jadi lengket seperti nasi kita. Jadi kalau Bapak Ibu pernah pergi ke, pasti pernah lah, Kentucky Fried Chicken, ya, kan dapat nasi juga kan ya, ya ada nasi. Nggak tahu kalau di Amerika, kalau Indonesia kan Kentucky Fried Chicken ada nasinya kan, nggak ada di sini. Oh beda kali ya, ayam doang, wah, hah? Biskuit malahannya. Wah kalau Indonesia ada nasinya, nah nasinya lengket kan. Itulah sebenarnya seperti nasi Sujata. Karena begitu mendapatkan nasi dari Sujata ini, nasi dicampur dengan susu, nah itulah kemudian dibuat 49 gumpalan. Jadi kalau bubur masa bisa dibuat? Nggak bisa kan? Nah dibuat 49 gumpalan. Itu menandakan bahwa setelah nanti mencapai kebudaan, beliau akan berdiam diri selama 49 hari. Dan 49 gumpalan tersebut kira-kira dimakan satu persatu atau bagaimana? Nggak tahu ya. Ya jelas dimakan satu persatu. Tetapi tidak kemudian satu hari satu gumpalan. Enggak. Jadi semuanya dimakan di hari itu, tapi tentu satu persatu. Masa 49 gini kan nggak mungkin kan. Nah, setelah mendapatkan makanan demikian dan habis atau selesai bersantap, beliau melemparkan nampan terbuat dari emas yang dipersembahkan oleh Sujata ini, dan dia itu memang sudah betul-betul berniat untuk berdana kepada bodhisattva, maka sudah tidak berpikir lagi. Jadi emasnya pun juga sudah diserahkan gitu kan. Mungkin kalau Anda mungkin menyerahkan piring pun juga masih berpikir itu piring saya itu kan gitu. Dibalikin kan. Ini Sujata sudah betul-betul bertekad gitu kan. Nah kemudian itulah
Nampan yang terbuat dari emas itu kemudian dilemparkan oleh bodhisattva dengan bertekad, kalau malam ini saya mencapai yang harus saya capai dengan kekuatan manusia, yaitu pencerahan kebudayaan, maka nampan terbuat dari emas ini akan pergi melawan arus. Dan ternyata secara ajaib nampan itu melawan arus. Itulah kemudian keyakinan muncul bahwa di hari itu beliau akan mencapai kebudayaan. Kemudian menyeberangi Sungai Neranjara, dan waktu itu adalah musim panas. Jadi tentu airnya tidak dalam. Bahkan kalau sekarang di Sungai Neranjara, kalau zaman sekarang itu betul-betul habis airnya, betul-betul kering. Tidak ada air, tapi kalau zaman itu mungkin karena masih sangat alami, belum banyak orang sehingga pada waktu itu masih ada airnya. Itulah kenapa beliau, Sang Buddha di dalam khotbah lain menyampaikan ketika mau bermeditasi di tempat tersebut itu memberikan yaitu definisi, memberikan semacam indikasi bahwa tempat itu tempat yang sangat indah. Dengan air yang mengalir sangat bersih, dengan pasir-pasirnya yang sangat putih seperti perak, dengan hutan yang sangat rindang, dan inilah tempat yang cocok untuk melakukan striving, melakukan meditasi. Indah sekali. Dan belum menyeberangi Sungai Neranjara, dan di sana bertemu dengan satu pohon yang sekarang dikenal sebagai pohon Bodhi. Bermeditasi di sana, nah inilah pada jaga malam pertama. Karena di malam hari, di jaga malam pertama, setelah beliau mencapai pencapaian jhana yang sangat tinggi, yaitu jhana keempat atau Catuta jhana, dan dengan kekuatan pencapaian jhana beliau mengarahkan batinnya untuk bisa melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Dan dengan kekuatan batinnya beliau berhasil melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Tidak hanya satu kehidupan, tidak hanya dua kehidupan, bahkan ratusan ribu, bahkan sampai berkalpa-kalpa kehidupan-kehidupan yang lampau mampu beliau ingat. Dan beliau sekarang tahu bahwa ternyata setiap makhluk telah mengalami pengembaraan di alam-alam kehidupan. Terkadang terlahir di alam yang bahagia, di alam surga, bahkan di alam Brahma. Terkadang terlahir di alam menderita, menjadi tidak hanya manusia yang menderita, tapi bahkan terlahir sebagai binatang, bahkan terlahir sebagai hantu kelaparan atau hungry ghost. Dan juga terkadang terlahir di alam kehidupan yang sangat menderita yang tidak lain adalah alam neraka. Dan itu telah dialami oleh beliau dan beliau melihat bahwa semua makhluk juga pernah mengalami hal yang sama. Artinya kita ini juga pernah terlahir di alam yang bahagia, alam surga. Kita juga pernah terlahir di alam Brahma. Kita juga pernah terlahir di alam binatang. Kita pernah terlahir di alam neraka. Bahkan sekarang mungkin Bapak Ibu ketika mendengar istilah hantu takut ya. Masuk rumah gelap, katanya angker, kemudian takut kan? Takut dengan apa? Hantu. Loh pernah. Jadi Sang Buddha menyampaikan itu diibaratkan seperti kayu. Jadi ketika ada cabang kayu dilemparkan ke atas, begitu jatuh terkadang pangkalnya terlebih dahulu. Terkadang pucuknya terlebih dahulu. Demikian pula setiap makhluk, setiap manusia terkadang terlahir di alam bahagia, terkadang terlahir di alam menderita. Dan terus demikian. Nah, kita pernah mengalami berbagai macam kelahiran. Dan itu oleh Sang Buddha dilihat bukan karena pada waktu itu sudah ada kepercayaan. Memang sebelum Sang Buddha muncul, sudah ada kepercayaan bahwa kelahiran bukan sekali. Bahwa kelahiran tidak hanya kehidupan sekarang, ada kehidupan yang telah lampau. Ada pula kehidupan yang akan datang. Tetapi Sang Buddha pada waktu itu sebagai bodhisattva melihat itu semua bukan karena sudah pernah didengar.
Tapi beliau melihat dengan kekuatan batinnya, melihat sendiri. Bahkan dengan pengetahuan yang sangat tinggi, yaitu nyana. Maka disebut pube liwa sanu sati nyana. Itu beliau peroleh pada jaga malam pertama. Tetapi dengan melihat demikian, beliau ini tidak tahu apa yang menyebabkan kenapa makhluk-makhluk terlahir terkadang di alam bahagia, terkadang di alam menderita. Beliau tidak tahu alasannya, tidak tahu reasonnya, tidak tahu penyebabnya apa. Maka kemudian dijaga malam kedua, sekitar jam 10 PM sampai jam 2 AM, nah beliau kemudian mengarahkan batinnya untuk melihat apa yang menyebabkan kelahiran yang terus berulang-ulang, terkadang lahir di alam menderita, terkadang lahir di alam bahagia. Dan disitulah kemudian beliau melihat dengan kekuatan mata dewa yang dikenal sebagai Diba Cakunyana. Bahwasanya ternyata yang membuat kelahiran ini bisa berbeda-beda. Bahkan sekarang kita juga berbeda. Ada yang terlahir dengan berkecukupan, ada yang kurang cukup. Ada yang terlahir dengan wajah yang rupawan, ada yang kurang rupawan. Ada yang terlahir dengan punya pengaruh, ada yang tidak punya pengaruh. Ada yang terlahir dengan intelijensi, ada yang terlahir dengan kebodohan. Berbeda-beda. Nah, disinilah kemudian beliau mengarahkan batinnya untuk melihat itu semua. Dan ternyata ditemukan bahwasanya kelahiran ini terjadi karena perbuatan masing-masing. Disebabkan karena perbuatan masing-masing inilah, maka seseorang terlahir dengan berbeda-beda. Yang mana dalam pemahaman beliau yang disebut sebagai Diba Cakunyana, pengetahuan mata dewa, beliau melihat secara garis besar, secara inti adalah ketika seseorang melakukan kejahatan, ia membunuh, ia mencuri, ia berzina, ia berbohong, ia suka mencela, berkata kasar, memecah belah, punya pandangan salah, ia memiliki keserakahan yang besar, kebencian yang besar, itulah yang menyebabkan orang demikian ketika kematian terjadi, lahir di alam menderita. Tapi ketika kemudian seseorang melakukan kebaikan, menghindari hal-hal yang tadi tidak bermanfaat, yang tadi adalah kejahatan yang merugikan, ketika kematian terjadi, seseorang kemudian terlahir di alam bahagia dan bahkan di alam surga. Nah, itu ditemukan oleh beliau di jaga malam kedua. Oh, ternyata kenapa dulu saya terlahir di alam bahagia? Karena perbuatan seperti ini, perbuatan yang baik. Oh, ternyata kenapa saya terlahir di alam menderita? Karena perbuatan yang buruk. Tetapi beliau juga melihat bahwa ini sepertinya tidak ada endingnya. Tidak ada seperti awalnya itu seperti apa. Bahkan seperti berulang-ulang demikian. Kadang terlahir di alam bahagia, kadang terlahir di alam menderita. Dan terus demikian. Karena perbuatan. Nah, itulah yang kemudian beliau lihat sebagai inilah yang sesungguhnya disebut sebagai duka penderitaan. Maka pada saat beliau kemudian mencapai pencerahan, awal sekali yang beliau kumandangkan, adalah aneka jati sangsarang, sanda wisang ani bisang, gaha karang upasang kawisanto, duka jati punabunang. Bahwa saya telah mengembara di berbagai kelahiran, mencari pembuat rumah, tetapi tidak ditemukan. Dan sungguh, kelahiran berulang-ulang adalah penderitaan. Beliau melihat bahwa ternyata yang disebut sebagai penderitaan itu adalah karena kelahiran berulang-ulang. Tidak hanya kelahiran di alam menderita, bahkan terlahir di alam surga pun itu juga bagian dari penderitaan. Maka kemudian beliau sebagai orang yang mencari kebenaran,
juga mencari ada tidak akhir dari penderitaan, ada tidak akhir dari tumimbah lahir. Itulah kemudian pada jaga malam ketiga, sekitar jam 2 sampai jam 6, beliau akhirnya menemukan pembuat rumah. Yang dimaksud dengan rumah adalah batin dan jasmani kita. Menemukan kenapa ini terus mengalami kelahiran, kematian, yang itu adalah penderitaan. Dan belum menemukan, oh ternyata memang kelahiran adalah duka penderitaan. Dan belum menemukan pula, oh ternyata yang menyebabkan duka penderitaan adalah tanha. Jadi pembuat rumah tidak lain adalah tanha. Dan ketika tanha ini dilenyapkan, maka ada kepadaman, ada pelenyapan penderitaan itu sendiri. Dan beliau kemudian juga mengetahui, memahami, menembus bahwasanya yang mampu untuk melenyapkan penderitaan tidak lain adalah dengan cara mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. The Noble Eightfold Path. Dan 4 inilah yang ditemukan oleh beliau yang kemudian dikenal sebagai pencerahan. Jadi kalau kita bicara tentang pencerahan, bicara tentang kita sekarang memperingati 3 peristiwa penting. Yang kedua adalah pencerahan Sang Buddha. Tidak lain adalah kita memperingati bagaimana Sang Buddha menemukan cara, menemukan jalan untuk bisa terbebas dari duka penderitaan. Dan cara tersebut tidak lain adalah dengan memahami, menembus 4 kebenaran mulia. Dan ini adalah yang sesungguhnya menjadi ajaran yang paling penting dalam agama Buddha. Dan ini pula yang sesungguhnya semua umat Buddha harus memahami. Mengapa? Kalau hanya sekedar prinsip-prinsip yang lain, ajaran-ajaran kebaikan yang lain, saya rasa hampir semua agama memiliki. Tetapi ketika berbicara 4 kebenaran mulia, itu adalah ajaran yang memang ditemukan oleh Sang Buddha. Ajaran yang tidak pernah didengar sebelumnya. Maka pada awal beliau mengajarkan 4 kebenaran mulia kepada siapa? Pancawagya. Kepada 5 pertapa. Beliau mengatakan pube anu sutesu damesu. Artinya bahwa ajaran ini, dharma ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Belum pernah didengar. Karena ini adalah ditemukan Sang Buddha. Dan ini pula yang sesungguhnya harus kita pahami, harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini pula sesungguhnya yang hanya mampu membuat setiap orang untuk bisa terbebaskan. Maka beliau menyampaikan, dalam beberapa khutbahnya sering disampaikan, catunang bikawe sacanang, ananu Buddha apadiveda, ewamidang diga madanang sangsaritang sandawisang, maman cewa tumhakanca. Wahai para biku, karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia, maka saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana di alam tumimbah lahir. Tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia inilah, maka kita semua terus mengalami kelahiran, terus mengalami penderitaan. Karena begitu ada kelahiran, pasti ada penderitaan. Maka pernyataan Sang Buddha ini juga mengindikasikan bahwa satu-satunya jalan yang bisa membawa kita terbebas dari kelahiran, terbebas dari duga, adalah dengan kita menembus 4 kebenaran mulia. Dan sebelum menembus tentunya kita harus paling tidak memahami 4 kebenaran mulia.
Karena 4 kebenaran mulia inilah yang sesungguhnya diajarkan Sang Buddha selama 45 tahun. Walaupun beliau mengajarkan banyak poin dhamma, tetapi semua ajaran beliau diarahkan agar para pendengarnya, apakah biku, bikuni, upasak, upasika, memahami 4 kebenaran mulia. Semuanya. Maka beliau menyampaikan, pube cahang bikawe itarahica, dukan cak panyapemi duka saca nirodang. Wahai para biku, dari dulu sampai sekarang, yang saya tunjukkan hanya ada 2, yaitu tentang duka dan padamnya duka. Maka ketika berbicara duka, pasti akan berbicara sebab duka. Ketika berbicara tentang padamnya duka, juga akan berbicara tentang sebab padamnya duka. Ya kan? Ketika berbicara duka, berbicara sebabnya. Sebabnya apa? Kebenaran mulia yang kedua, yaitu tanha, nafsu keinginan. Dan ketika berbicara tentang padamnya duka, maka sebabnya apa? Sebabnya adalah jalan mulia berwujud 8. Yang bisa memadamkan duka penderitaan adalah praktik jalan mulia berwujud 8. Maka 4 kebenaran mulia inilah yang sesungguhnya menjadi pesan paling penting bagi kita umat Buddha dalam momen Waisak seperti ini untuk kita bisa memahami. Maka yang pertama duka, kita harus paham apa itu penderitaan. Oh ternyata penderitaan itu tidak hanya sekadar ketika kita mendapatkan sakit fisik, ketika kita mendapatkan usia tua, ketika kita kemudian meninggal, itu penderitaan. Tetapi bahkan segala sesuatu yang sifatnya berkondisi, yang kemudian mengalami perubahan pun harus dilihat sebagai bagian dari penderitaan. Yang ketika kemudian yang berkondisi ini, yang berubah ini dilekati, maka menimbulkan penderitaan. Nah sehingga Sang Buddha menyampaikan, melihat penderitaan demikian, seseorang juga harus melihat sebabnya. Sebabnya apa? Mengapa kita menderita? Pada akhirnya kita akan ditunjukkan bahwa perubahan itu merupakan sesuatu yang natural. Perubahan merupakan sesuatu yang wajar. Kita semua mengalami perubahan. Tetapi menjadi sebuah penderitaan ketika kita tidak menerima perubahan. Ketika kemudian kita memunculkan tanha, nafsu keinginan, craving. Kita mengalami perubahan, tubuh kita sebagai contoh, terus mengalami perubahan. Dari lahir kita bertambah usia. Usia bertambah, sakit muncul. Pada akhirnya kemudian kematian terjadi. Itu adalah perubahan yang wajar yang setiap orang akan mengalami. Tetapi menjadi sebuah penderitaan ketika memunculkan keinginan. Terutama adalah inginnya untuk tidak mengalami ketuaan. Inginnya adalah untuk tidak mengalami sakit. Inginnya adalah untuk tidak mengalami kematian. Ketika keinginan ini kemudian dimunculkan, maka penderitaan akan muncul. Perubahan sesuatu yang wajar. Itu penderitaan ketika ada keinginan. Tapi begitu kita tahu sebab dari penderitaan, dan kita berjuang, berusaha untuk sedikit demi sedikit melenyapkan, disitulah sedikit demi sedikit penderitaan itu akan berkurang. Dan kalau kemudian betul-betul yang menjadi sebab penderitaan ini lenyap dan tidak kembali lagi, itulah yang kemudian disebut sebagai lenyapnya penderitaan secara total. Siapa yang bisa melakukan demikian dan sudah merealisasi? Tidak lain adalah Sang Buddha, adalah para arahanta. Tetapi sebelum itu, sedikit demi sedikit itu bisa dilenyapkan. Seperti misalnya mencapai sotapanna. Artinya sudah ada beberapa tanha yang termanifestasi ke dalam pandangan yang salah, ke dalam keraguan-raguan, termanifestasi ke dalam kemelekatan terhadap rite and ritual, itu lenyap. Maka penderitaan sudah banyak yang mengalami pelenyapan. Kemudian bertahap lagi,
Seseorang mencapai kesucian sakadagami, tanha yang termanifestasi ke dalam 3 yang pertama, yang kemudian juga melemahkan 2 lainnya, kebencian, nafsu ragawi, itu juga berkurang. Nah, jadi ketika itu terjadi, penderitaan juga semakin berkurang. Ketika kemudian yang 5 ini berkurang atau lenyap, maka penderitaan yang katakan tadinya full itu sudah paling tidak berkurang separuh. Dan kemudian ketika ada 10 belenggu yang merupakan manifestasi dari tanha itu lenyap, itulah yang kemudian disebut sebagai lenyapnya secara total penderitaan. Dan itu akan terjadi ketika seseorang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Yang tidak lain adalah kita harus mengembangkan pandangan yang benar. Ketika pandangan kita sudah benar, pandangan kita sudah lurus, maka kita pun juga akan selalu terarah untuk memiliki cara berpikir yang benar. Disebut sama sangkapa. Ketika pandangan benar, cara berpikir benar, maka kemudian ucapan pun menjadi benar. Perbuatan juga menjadi benar. Kalau ucapan perbuatan benar, maka tentu otomatis penghidupan juga menjadi benar. Betul tidak? Karena kalau kita bicara penghidupan yang benar, setiap cara hidup, setiap penghidupan itu muncul dari mana? Ucapan dan juga perbuatan. Maka kalau ucapannya benar, perbuatannya benar, otomatis cara hidupnya juga menjadi benar. Nah, kalau kemudian semuanya terarah, ucapan benar, perbuatan benar, pikiran benar, cara pandang benar, mengarahkan dirinya dalam jalan yang benar, baik ucapan, perbuatan, dan juga pikiran, itulah yang kemudian disebut sebagai daya upaya yang benar. Hanya mengupayakan, yang baik-baik dikembangkan, yang buruk-buruk itu dilenyapkan. Kalau setiap momennya mengupayakan demikian, dengan penuh perhatian, dengan penuh mindful, dengan penuh kewaspadaan mengupayakan demikian, itulah yang kemudian disebut sebagai perhatian yang benar. Samasati. Nah, kalau kemudian dengan cara ini dipraktikkan dengan baik, dikembangkan dengan baik, muncul ketenangan, muncul konsentrasi, muncul kedamaian batin. Itulah ketenangan yang benar. Itulah konsentrasi yang benar. Konsentrasi yang muncul karena 7 faktor lainnya. Dan itulah disebut sebagai sama samadhi. Nah, 7 atau 8 faktor yang menjadi jalan mulia membawa kepada kebebasan inilah yang mesti dikembangkan, dipraktikkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya dengan jalan ini, tidak dengan jalan lain. Hanya dengan jalan ini, seseorang bisa memahami apa itu duka. Hanya dengan jalan ini, seseorang bisa melenyapkan sebab duka. Dan hanya dengan jalan yang sama ini, seseorang bisa merealisasi padamnya duka. Dan inilah yang harus kita praktikkan, kita kembangkan, yang dalam momen Vaisa ini kita diingatkan kembali tentang 4 kebenaran mulia, tentang pentingnya mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Semoga apa yang telah disampaikan mengingatkan kita kembali untuk kembali ke jalan Dhamma, mempraktikkan ajaran Buddha. Selamat merayakan Tri Suci Waisak tahun 2568 Buddhis Era tahun 2024. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu.